Shalom dan selamat hari Minggu. Pelayan firman pada saat ini, Pendeta Frilinelo STH bersama seluruh majelis jemaat GKST Gamaliel Karaja Lemba Palu mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat Gamaliel Karaja Lemba Palu. Kita bersyukur kemurahan Tuhan telah perkenankan kita ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Dia. Mazmur 91 ayat 2 berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam percaya kepadanya, mari kita menyembah dan memuliakan Allah dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Untuk itu dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia. Mari kita semua bertepuk tangan menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Setelah kita semua mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami datang memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan pujian Saat Jatuh dan Tak Berdaya. Bagiku Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi segalanya bagiku. Mari katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jemaat kekasih Allah, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut dengan sukacita berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan pujian, berikan ku hati
seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Sepekan kembali boleh kami lalui dalam setiap usaha, pekerjaan, keseharian kami. Dan sungguh nyata, Engkaulah sumber kuat kami. Engkaulah Allah yang telah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini pun terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dalam persekutuan yang indah. Di dalam persekutuan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Dan biarlah kiranya kami dapat dimampukan untuk mengerti, untuk memahami, sehingga dapat kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami setiap harinya. Hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tak berdaya, dikuatkan dan dimampukanlah kiranya hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada ibadah minggu saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Jikalau kita semua sudah mendapatkannya, marilah kita membacanya secara bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Saya bersyukur oleh pertolongan Tuhan boleh kembali berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Setelah kurang lebih 3 bulan cuti melahirkan yang terjalani, saya dikuatkan Tuhan, ditolong Tuhan. Oleh karena itu, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Dari kata kerajaan yang berasal dari kata raja, tentunya tergambar dan kita ketahui bersama bentuk pemerintahan yang terjadi, yakni dikepalai oleh seorang raja ataupun seorang ratu. Ada beberapa negara di dunia sampai saat ini masih eksis dengan pola pemerintahan kerajaan yang dijalani, yakni masih dikepalai raja dan ratu. Seperti negara tetangga kita, negara Malaysia yang masih dipimpin oleh Tengku Abdullah. Bahkan kerajaan Inggris yang sangat kita ketahui sangat luar biasa pengaruhnya masih dipimpin oleh Ratu Elizabeth yang kedua. Bahkan kita juga sangat mengenal Raja Salman dari Arab Saudi, di mana kita ketahui bersama pola pemerintahan yang mereka lakukan masih menggunakan sistem kerajaan. Dan masih banyak negara-negara lainnya yang menggunakan sistem pemerintahan ini, pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Ketika juga berkata tentang kerajaan, pasti terbayang di pemikiran kita tentang sebuah kemewahan, tentang tersedianya segala sesuatu di dalam kerajaan itu. Apalagi jikalau kita menjadi bahagian dalam kerajaan itu. Seperti anak-anak raja misalnya. Tentunya segala apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan senantiasa tersedia. Betapa indahnya kerajaan itu. Itulah sedikit gambaran tentang kerajaan. Nah, pada pembacaan firman Tuhan kita dalam ibadah minggu saat ini berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang harus dicari. Kerajaan Allah yang harus dicari dan kebenarannya. Sehingga dapat membuat kehidupan menjadi nyaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Di dalam menjalani hidup ini kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kunci hidup tenang dan nyaman. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak kekhawatiran yang kita alami. Kekhawatiran entah kita menularkan virus tersebut, kita yang tertular, keluarga kita, dan lain sebagainya. Apalagi di Kota Palu, beberapa waktu yang lalu sudah sampai benar-benar di titik 0. Namun sekarang ada begitu banyak orang yang terjangkit akan virus ini. Kekhawatiran bagaimana saya harus tetap bekerja di dalam keadaan seperti ini. Kalau saya tidak bekerja, saya mau makan apa? Bagaimana keluargaku? Bagaimana kalau saya tertular dan saya membawa virus itu di rumah? Ada begitu banyak kekhawatiran yang kita alami di dalam masa pandemi ini. Sebenarnya juga jikalau bukan pada masa pandemi, kehidupan kita selalu diwarnai kekhawatiran. Entah itu kekhawatiran mengenai jodoh yang tak kunjung datang, mengenai pasangan hidup, mengenai pekerjaan yang belum kita miliki,
mengenai pendidikan yang belum selesai, mengenai bagaimana tentang keturunan saya, mengenai bagaimana masa depan saya kelak, masa depan anak cucu saya nanti. Kekhawatiran terus mewarnai perjalanan kehidupan orang percaya. Dan firman Tuhan pada saat ini datang pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mau mengatakan ketika kita telah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatunya tidak perlu kita khawatirkan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak sedikit dari kita, secara khusus orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, masih hidup dalam kekhawatiran, masih hidup dalam kecemasan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah yang ini, masalah yang itu, dan lain sebagainya. Di sini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya mengartikan bahwa kita belum menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kalau kita sudah ketemu dengan kerajaan Allah tersebut, pasti tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Pasti tidak ada kecemasan. Karena firman-Nya berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini secara khusus dalam perikop yang besar memang bercerita tentang kekhawatiran. Kekhawatiran apa yang hendak dimakan, apa yang hendak dipakai. Sekalipun penulis firman Tuhan ini telah menggambarkan bahwa bunga di padang Tuhan dandani, burung di udara tetap diberi makan. Tetapi ketika kita telah mencari, menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan. Lantas bagaimana caranya kita menemukan kerajaan Allah? Kita sudah melihat ada begitu banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini. Namun kita belum pernah melihat kerajaan Allah. Di mana dan bagaimana kerajaan Allah itu? Kita kembali membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jikalau pertanyaannya di mana bagaimana kerajaan Allah itu, adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan orang percaya. Ketika firman Tuhan itu hidup, kekhawatiran akan lenyap. Karena firman-Nya berkata, ketika kita membutuhkan sesuatu, mintalah. Maka semuanya akan diberikan kepadamu. Ketika engkau membutuhkan sesuatu, carilah. Maka engkau akan mendapat. Jikalau pintu di depan kita tertutup, ketoklah. Maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Jikalau kita sudah ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri, secara khusus kita sebagai anak-anak Allah, apakah yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada. Karena Allah akan mencukupi kebutuhan kita dengan segala kekayaannya. Ingat di sini cukup ya Bapak Ibu Saudara, bukan berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa seringkali masih banyak orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai rajanya, masih terus mendapatkan kekhawatiran, masih terus cemas dengan masa depannya? Karena apa? Ia hanya berjumpa dengan Allah, tetapi tidak menganggap Allah sebagai raja dalam kehidupannya. Ketika kita masuk dalam kerajaan Allah,
kita berjumpa dengan Allah. Marilah terlebih dahulu kita membuat Allah yang berkuasa dalam hidup dan kehidupan kita. Allah yang menuntun pemikiran kita, Allah yang mengubahkan kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberkati kita. Menuntun perkataan, tindak laku, perbuatan kita, sehingga semuanya pasti akan baik-baik saja. Namun mengapa belum ada perubahan dalam diriku? Mari kita introspeksi diri secara bersama-sama. Mungkinkah kita mengakui Yesus Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita, namun seringkali kitalah yang merajai hidup kita. Tuhan sudah berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tapi dalam hati, oh dia tidak baik dengan saya. Untuk apa saya kasihi dia? Nanti yang baik sama saya baru saya kasihi. Tuhan sudah berkata, layanilah semuanya, jangan membeda-bedakan. Tapi seringkali, oh yang sana saja, yang A saja, yang B saja. Di sini menunjukkan bukan Allah yang bertahta dan merajai hati kita. Kitalah yang merajai hati kita. Oleh karena itu, seringkali kekhawatiran masih berkecamuk dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengandalkan kuat dan hebat kita sendiri, otomatis tidak bisa. Karena siapakah kita? Namun jikalau kita berserah penuh pada jalan kehidupan yang telah dirancangkan Allah terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya, yakinlah semua baik. Semua tercukupi, semua terpenuhi. Oleh karena itu ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, biarkan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Biarkan firman-Nya yang menuntun kita. Jikalau dikatakan kita harus mengasihi, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Jikalau dikatakan bahwa kita harus melayani, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Jikalau dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Namun masih banyak kita lihat orang yang percaya sombong akan kehidupannya, akan kekayaan yang ia miliki, akan jabatannya, akan status sosial yang ia miliki. Oh saya pejabat, oh saya ini. Oh saya tidak bisa melakukan pelayanan yang itu pelayanan untuk orang yang biasa-biasa saja. Saya harus melakukan pelayanan yang luar biasa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan Yesuslah Raja dalam kehidupan kita. Firman-Nya lah adalah nilai-nilai kehidupan yang harus kita lakukan dan terapkan dalam kehidupannya. Dan ingatlah janji firman-Nya, ketika Allah yang merajai kita, segala sesuatu akan ditambahkannya kepadamu. Terpujilah Yesus Kristus akan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya Allah yang kekal. Kenal Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggal-Nya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang.
yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Allah, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, saya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, untuk firman-Mu bagi kami. Kami yakin Roh Kudus-Mu menolong kami untuk lebih mengerti kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami lebih mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup di dalamnya. Maka segala sesuatu apa yang kami khawatirkan tidak akan menjadi sesuatu hal yang membuat kami bersusah hati. Karena segala sesuatunya pasti Tuhan mencukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu. Sepekan boleh kami jalani. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan tuntunan Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya apa yang kami boleh telah lakukan sepanjang minggu yang berlalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan secara khusus sebelum kami menjalani minggu yang Tuhan sediakan untuk kami jalani, kami datang kepadamu Tuhan, memohon kesehatan, memohon kekuatan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan. Semuanya dituntun oleh Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Biarlah dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui semuanya menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan dari Palu maupun menuju Palu, biarlah semuanya ditolong oleh Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan terus menjadi milik jemaat Tuhan, sehingga mereka terus bersuka cita di dalam Tuhan.
Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur di mana saudara-saudara terkasih kami boleh mengambil bagian dalam pengambilan video ibadah minggu saat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup dan kehidupan mereka. Secara khusus masa muda yang mereka jalani. Beri mereka hikmat Tuhan, beri kebijaksanaan, sehingga dari setiap apapun yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan berkat Tuhan terus melimpahi mereka. Dan diberkatilah juga majelis jemaat yang terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Buang waktu mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengenal kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hamba-Mu memohon, berkatilah kehidupan mereka. Bahkan saudara terkasih Medi yang terus setia melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Rina Mambe. Tuhan terus berkati ia dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pelayanannya, dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang ibu sekaligus ayah bagi kedua anak terkasih. Tuhan terus kuatkan ia, sehatkan, mampukan ia menjalani semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan diberkatilah kami semua, pelayan-pelayan-Mu yang ada di jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami jalani dan layani. Biarlah kiranya kami terus diberkati Tuhan, dituntun Roh Kudus Tuhan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Kami yakin ketika kami melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami. Ya Yesus Kristus Tuhan, pada saat sekarang ini kami juga bersyukur bersama saudara-saudara terkasih, keluarga Laepasa Sambono, keluarga Anton Kurnianto Mostam, Ibu Mevi Anastasia Laimpu, keluarga Mosompopole, di mana oleh pertolongan Tuhan mereka mengucap syukur karena begitu banyak berkat Tuhan yang mereka alami. Biarlah kiranya ya Allah Bapa, saudara dan keluarga-keluarga terkasih ini terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami pun bersatu hati berdoa bagi keluarga besar Patiro Balebu yang saat sekarang ini tengah ditimpa duka cita oleh karena meninggalnya Bapak Yahya Patiro. Tuhan terus berkati keluarga ini Tuhan, hiburkan mereka, dan kami terus aminkan apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Dikuatkanlah segenap rumpun keluarga. Kami juga terus bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi setiap orang yang terus berusaha menangani virus COVID-19. Tuhan terus kuatkan mereka, beri hikmat, beri bijaksana, sehatkan mereka Tuhan. Dan kami yakin masa pandemi ini akan berakhir karena Tuhan Yesus terus melihat kami dan terus berperkara yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Diberkatilah para janda duda anak yatim piatu, diberkatilah semua orang yang berkekurangan, diberkatilah semua orang yang membutuhkan pertolongan, dan kami yakin serta percaya rancangan Tuhan bagi seluruh hidup dan kehidupan kami adalah yang terbaik dan terindah. Ya Allah Bapa kami, inilah syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menerima berkat, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan pujian Allah itu baik.
setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Jemaat kekasih Allah, kembalilah dalam hidupmu setiap hari. Ingatlah firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih yang sudah menyaksikan ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah Minggu 1 November boleh berjalan dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan, iman percaya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online minggu yang akan datang. Tuhan Yesus terus menolong, menyertai dan memberkati kita. Amin.